Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16, ini cukup panjang ya. Dan ada banyak ayat-ayat yang serupa yang dikutip, misalnya Yeremia 23, Lukas 15 ayat 2. Ini saya jawab sekaligus satu poin supaya tidak bertele-tele. Intinya adalah Allah mencari kembali, ya akan ada domba yang sesat karena gembala-gembalanya ngaco segala macam. Tuhan bilang, oh gembala-gembala brengsek kamu, saya akan cari sendiri domba saya. Nah, saya tanya lagi, kalau memang ini sudah didekretkan, untuk apa Tuhan dekretkan gembala-gembalanya ngaco? Untuk apa Tuhan dekretkan ini domba-dombanya bodoh kemudian mau kabur? Untuk apa Tuhan dekretkan, oke, hampir-hampir hilang tapi kemudian akan saya selamatkan kembali? Untuk apa? Apakah ini sandiwara, saudara? Tuhan berkata, saya dekretkan sejak awalnya, sejak sebelum dunia dijadikan, bahwa akan terjadi begini. Saya dekretkan bahwa nanti pada suatu waktu tertentu orang pilihan saya akan hampir murtad. Untuk apa Tuhan dekretkan itu? Apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak, itu adalah sandiwara, saudara, itu mengejek. Kemudian, Roma 8 ayat 28. Intinya, ya kalau misalnya keselamatan itu bisa hilang, sisa waktu 10 menit lagi, maka itu bukan melakukan kebaikan, ya kan? Mana itu? Ya mendatangkan kebaikan, dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Loh, kalau mendatangkan kebaikan kan tidak mungkin hilang, ya betul. Tetapi, ya, kalau misalnya sudah didekretkan, sekali lagi, kenapa perlu hampir-hampir hilang? Tidak ada, justru sebaliknya, kalau memang sudah didekretkan, bukannya Tuhan mau supaya manusia tidak berdosa sama sekali. Betul kan? Kenapa Tuhan mendekretkan orang sampai bisa jatuh ke dalam dosa? Kalau misalnya Calvinis percaya bahwa ya orang yang sudah diselamatkan, benar-benar selamatkan, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu Tuhan dekretkan? Kalau Tuhan benar-benar mendekretkan itu, saudara, ini benar. Tapi Tuhan tidak mendekretkan itu. Tuhan tidak pernah mendekretkan orang berdosa. Mau bukti, saudara? Mau? Mau. Tadi di sesi sebelumnya, kalau nggak salah saya ada dengar selintingan-selintingan, mereka tantang kita untuk membuktikan bahwa Allah bukan mendekretkan segala sesuatu. Saya akan tunjukkan. Coba buka di Yeremia 19 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakar pada Baal. Ini jahat sekali, saudara. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Saudara, tidak pernah timbul dalam hati saya, tapi saya mau dekretkan. Masuk akal tidak? Tidak pernah timbul dalam hati saya, bisa nggak saya dekretkan? Tidak mungkin, saudara. Saya lanjut lagi. Balik ke Roma 8, ayat 29 sampai 30. Tadi katanya, apa yang itu? Bentar. 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, katanya ini salah. Salah ini, terjemah. Dari ya, oke. Nah, katanya ini dipilihnya ini akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan kemudian urutan-urutannya, ujung-ujungnya mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi menurut mereka adalah ada urut-urutannya. Nah, sekali lagi saya katakan, ini benar kalau unconditional election benar. Jadi benar ada urutannya, sudah didekretkan sehingga tidak mungkin lari lagi dari relnya. Ya benar kalau unconditional election benar. Tetapi sekali lagi kita harus lihat bahwa urut-urutan ini ada awalnya. Coba Anda bisa lihat nggak awalnya di mana, saudara? Saya akan coba ini. Di mana nih? Sebab semua orang yang dipilihnya. Tadi katanya salah terjemahin, ya kan? Salahin kamusnya. Saya bilang salahin orang yang mau percaya kamus yang salah. Yang benarnya terjemahannya apa? For whom he did foreknow. Apa yang sudah dia ketahui sebelumnya, itulah awal dari urut-urutannya. Tuhan sudah mengetahui orang tersebut akan beriman. Itu kan dasarnya kan? Itu kan syaratnya kan? Jadi apa yang syaratnya sudah Tuhan ketahui sebelumnya, oke, nggak apa-apa. Habis itu selalu
selalu urut-urutannya, no problem, ujung-ujungnya dimuliakan. Itu berdasarkan apa yang tadi di ayat 29 ini yang salah diterjemahin ini. Yang salah dimengerti oleh orang yang percaya kamus yang salah. Oke, saya lanjut. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 katanya, bahasa Indonesia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, oke. Kalau misalnya bisa ditanggung, bagaimana bisa ada yang murtad? Ya kan? Kemudian, ke Matius 24 ayat 22, ini hampir sama, katanya supaya tidak akan ada yang hilang. Oke. Nah, sebenarnya pencobaan-pencobaan ini, kalau bisa ditanggung, itu adalah karena siapa? Karena Tuhan yang membantu. Tetapi yang menanggungnya siapa? Tuhan atau bukan? Bukan, yang menanggungnya kan orang sendiri kan. Yang akhirnya membuat keputusan, saya tidak mau berdosa. Yang akhirnya memutuskan, saya mau setia. Itu kan siapa? Orangnya kan. Jadi Tuhan sebenarnya di sini memberikan suatu pilihan. Kamu bisa saja berdosa, atau kamu bisa saja setia. Kamu bisa saja menolak, atau kamu bisa Sisa waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. sampai akhirnya. Nah, tetapi Tuhan berkata bahwa, oke, saya akan bantu kamu. Tetapi Tuhan tidak akan membuatkan keputusannya bagi orang tersebut. Itu ibaratnya begini, saya kasih anak saya ujian. Anak saya baru 2 tahun, hampir. Kalau misalnya nanti di SMA, dia mau lulus SMA, saya kasih dia ujian. Ujian ini adalah cobaan kan? Lalu kemudian saya bilang, oke, saya akan bantu kamu. Saya ajarin dia sebelumnya. Saya ajarin, tetapi pada saat ujiannya, kalau saya yang pegang tangan dia isiin, itu sebenarnya dia yang ujian bukan? Hah? Kalau sebenarnya saya yang pegangin tangannya isi ujian itu, ya saya yang ujian. Begitu kan? Jadi ketika Tuhan memberikan ujian atau cobaan, tetapi Tuhan menguatkan dan tidak melebihi, itu maksudnya Tuhan akan memberikan dia ya kekuatan, Tuhan akan menguatkan dia dengan cara-cara tertentu, tetapi Tuhan tidak membuat keputusan itu bagi dirinya. Dia sendiri yang harus bikin keputusan itu. Kemudian lanjut, 1 Korintus pasal 1, ayat 8 dan 9. Apa ini bunyinya? Saya juga sudah lupa. Sampai saking banyaknya tadi benar, tetapi salah tafsir semua sayang. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu Allah yang memanggil kamu ini adalah setia. Oke, bagus. Allah benar setia. Tetapi setia pada apa? Pada perkataannya sendiri dong. Tuhan hanya bisa setia pada dirinya sendiri. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Jadi Tuhan hanya bisa setia pada intinya dirinya sendiri. Apa? Setia pada dirinya sendiri itu apa? Setia pada perkataannya sendiri, setia pada firman-Nya. Firman Tuhan adalah kalau kamu asal kamu berpegang teguh sampai pada akhirnya, kamu akan diselamatkan. Itu adalah firman Tuhan sendiri. Tuhan setia itu. Kalau kamu teguh berpegang, kamu akan selamat. Jadi selalu ada kondisionalnya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Cepat. Ini ntar dibilang nggak dijawab, padahal sebenarnya sudah dijawab, saudara. Sebenarnya dari sesi yang lalu juga sudah dijawab, tapi dia bilang nggak jawab. Aneh. Nih, Tuhan adalah setia. Oh, ini sama ya, memelihara kamu. Ya, oke. Menguatkan. Jadi bagaimana cara Tuhan menguatkan? Apakah Tuhan menguatkan dengan mengubah hati kamu supaya tidak mungkin melakukan keputusan yang salah? Tidak. Keputusan itu tetap Tuhan berikan kepada kamu. Tuhan hanya menguatkan dengan cara-cara lain. Mungkin dengan memberikan penghiburan, mungkin dengan memberikan nasihat, mungkin dengan menghukum dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Matius 24 ayat 24. Sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan mana? Ayat 24 ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, kalau misalnya sudah ditetapkan tidak mungkin murtad, ngapain dipersingkat? Ya, ngapain dipersingkat? Karena ini tadi waktunya yang ini. Mana nih? Oke nih. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kemudian yang tadi itu yang Matius 24 ayat 22. Kehilangan ini saya. Ayat 22. Iya. Ini. Tapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Maksudnya apa? Supaya tidak ada yang selamat ini, supaya tidak ada yang hilang dari kasih karunia Kristus. Saya bilang, kalau misalnya tidak mungkin, ya lama-lama juga nggak akan hilang kan? Tenang saja. Tetapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Yang selamat ini adalah maksudnya yang masih hidup.
secara jasmani. Jadi kalau misalnya tidak Tuhan persingkat, semua orang mati. Maksudnya masuk kubur. Oke, Yeremia 32, tadi sudah dijawab belum? Oh ya, jangan menjauh ya. Ya, kalau sudah didekret, ngapain Tuhan mendekretkan orang menjauh? Tadi yang 1 Korintus pasal 11 ayat 32 yang katanya kita dihukum, itu saya tidak mengerti maksudnya apa. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, berapa menit lagi? Tersisa waktu 1 menit lagi. Oke, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya katakan betul, tetapi sekali lagi ini ada syaratnya, yaitu jikalau kembali lagi ke Ibrani 3 ayat 14, kalau kita teguh berpegang, maka akhirnya Tuhan akan membawa iman kita itu pada kesempurnaannya. Sekarang sudah sempurna belum? Belum. Nanti kalau sudah kita masuk surga, baru disempurnakan, betul? Tetapi kita masuk surga ada syaratnya, yaitu kalau kita percaya sampai pada akhirnya. Cukup. Terima kasih. Tunggu. Masih ada waktu. Habis. Wah, kita kasih aplaus dulu. Wah. Kasih aplaus dulu. Wah, saya lihat Pak Budi sudah tidak sabaran. Pak, silakan Pak. 15 menit Pak. Saudara, saya tidak meragukan bahwa orang-orang Armenian itu punya ayat ya. Ayat mereka banyak, ayat kami banyak. Ya. Pak, ini Pak, untuk koreksi Pak. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Steven sama Pak Andrew, mereka bukan orang-orang Armenian Pak. Tapi baptis. Saya tidak mau alasan Pak. omongan itu tidak masuk akal. Menolak 5 poin Calvinisme itu Armenian. Ya. Saya sudah mengatakan itu dengan Pak Steven sebetulnya saya minta waktu diberikan tapi ternyata email saya tidak dijawab. Tapi ini jangan dihitung ya, ini tidak termasuk loh ya. Ya. Jadi saya jelaskan tentang Armenian itu ya. Kalau menolak 5 poin ya harus dia katakan sebagai Armenian. Dan ingat saudara, istilah Armenian itu bukan penghinaan. Itu namanya aliran. Menolak 5 poin Calvinisme, ya namanya Armenian. Jadi Katolik itu Armenian. Bapak langsung aja Pak, langsung aja Pak, sudah. Langsung aja waktunya Pak. Waktunya kita itu. Sekarang mulai sekarang ya. Oke, start Pak. Start itu. Jadi saya tetap pakai kata Armenian, senang atau tidak senang. Saya tidak meragukan bahwa kami punya banyak ayat, mereka punya banyak ayat. Sekarang kalau saudara memperhatikan ya, siapa yang bisa menafsirkan ayat pihak lawan dengan lebih mulus, itu yang benar. Kalau saya lihat mereka pada waktu mereka menafsirkan ayat-ayat kami, ayat-ayatnya dihindari. Misalnya lari ke dekret ya, Yesaya 34, Yeremia 23. Kok tahu-tahu bicara dekret dari mana? Ayatnya tidak dibahas. Ayat kami tidak dibahas. Lalu membahas Yeremia 19 ayat 5 juga. Tahu-tahu bicara tentang dekret. Roma 8 ayat 28. Ya betul, tetapi kalau tahu-tahu bicara dekret, ayat kami dihindari semua, tidak dijelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan ayat pihak lawan dengan lebih bagus, lebih mulus, itu yang benar. Dua-dua pasti punya ayat. Tidak mungkin tidak punya ayat. Nah sekarang mereka tadi memberikan banyak ayat yang menunjukkan tanggung jawab ya. Harus bertekun. Saya setuju ayat-ayat itu. Calvinisme memang percaya manusia dijamin keselamatannya. Tapi pada saat yang sama, Calvinisme menekankan orangnya tetap punya tanggung jawab. Sama seperti predestinasi. Ditetapkan, tapi tetap orangnya punya tanggung jawab. Ini Calvinisme. Kalau Armenian, dibuang salah satu. Yang ini dibuang. Atau yang ini dibuang. Kami tidak. Dan kalau saudara melihat Alkitab memang banyak hal-hal seperti itu. Misalnya ya, saudara dijamin dicukupi ya, sebagai anak Tuhan ya. Matius pasal 6, jangan khawatir hidupmu dan sebagainya ya. Dijamin. Tapi, yang tidak bekerja jangan makan. Lihatlah pada semut,
Tirulah dia, Amsal pasal 6. Kenapa kok kita harus bekerja? Dijamin cukup, ya nggak usah bekerja dah. Lah supaya jelas, saya tunjukkan satu teks ini ya. Yang mungkin tidak pernah dipikirkan, memang ini bicara keselamatan jasmani, tapi tidak prinsip yang dipakai itu sama. Ya, saya membaca Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai dengan 34. Ini konteksnya Paulus dibawa ke Roma, lalu terkena badai di tengah laut. Dan dalam badai ini, dia bisa menjanjikan, ayat 22, warna merah ya, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Dari mana Paulus yakin? 23-nya. Tadi malam seorang malaikat dari Allah dan bagainya, malaikatnya yang beritahu. Ya, sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Lalu ayat 25, aku percaya pada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus dapat jaminan dari Allah melalui malaikat. Dia yakin satu kapal semua selamat kecuali kapalnya. Orangnya semua selamat, itu jaminan. Tapi sekarang perhatikan yang warna biru. Namun kita harus menamparkan kapal di salah satu pulau. Untuk apa disambarkan? Dijamin selamat, biarin. Kalau perlu masukkan air, dijamin selamat kok. Kenapa mesti damparkan? Manusia tetap punya tanggung jawab biarpun ada jaminan. Lalu ayat 29, karena takut bahwa kami akan terkandas dan sebagainya, lalu mereka lemparkan 4 jauh. Kenapa takut kandas? Dijamin selamat kok. Biarpun dijamin selamat, punya tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Lalu ayat 31, Paulus berkata pada perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya, karena ada yang mau lari dengan kapal sekoci itu ya. Lalu dia berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Tetapi dia janji, jamin semua selamat. Sekarang dia bilang, kalau mereka dibiarkan pergi, kamu tidak mungkin selamat. Apa Paulus menentang dirinya sendiri? Tidak. Dia jamin selamat, tapi dia memberikan tanggung jawab. Lalu ayat 33, Paulus mengajak semua orang makan, katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti saja, menahan lapar, tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Lu ada apa disuruh makan? Tidak jamin selamat kok. Jangan makan, tetap selamat, dijamin kok. Apa begitu? Tidak. Paulus tetap beri tanggung jawab. Biarpun dijamin, harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan firman Tuhan untuk menjaga dirinya tetap selamat. Lalu diakhiri dengan jaminan lagi, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Karena melihat dua jaminan, di tengah-tengahnya banyak tanggung jawab yang diperintahkan untuk Paulus. Apakah tanggung jawab ini bertentangan dengan janjinya? Tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Kalau cuma ada tanggung jawab, tidak ada jaminan, kita akan melakukan tanggung jawab dengan takut-takut. Waduh, hilang, mati aku. Tapi kalau ada jaminan, tidak ada tanggung jawab. Sisa waktu 10 menit lagi. Kita jadi orang kurang ajar. Terjamin selamat. Dosa seenaknya sendiri. Jadi dua-dua perlu. Ada jaminan, ada tanggung jawab. Kita melakukan tanggung jawab, tapi dengan hati yang tenang, hati yang damai. Dan itu hanya dipunyai orang yang percaya Calvinisme. Yang Arminianisme tidak. Lalu saya ingin jawab satu ayat, karena ini ditepokin banyak orang. Yeremia berapa tadi ayatnya? 19 ayat 5 ya. Iya benar ya. Ayat 5 dipakai untuk menentang dekret. Pertama ini sudah bicara out of context ya. Ini bicara keselamatan kok bilang lari ke dekret mau jadi apa toh? Seharusnya katanya tugasnya untuk mengarahkan. Ini sudah keluar konteks tapi harus saya jawab kan. Kalau mereka membiarkan yang sana bicara keluar konteks. Mereka mendirikan bukit pengorban Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran pada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Memang Allah tidak pernah memerintahkan untuk mengorbankan anak, apalagi kepada dewa. Memang tidak memerintahkan. Apa urusannya dengan dekret? Dalam hatinya tidak pernah timbul untuk memerintahkan, mengorbankan anak. Ini tidak ada urusannya dengan dekret. Bisa dihubungkan dengan dekret dan semua tepuk tangan. Saudara pinter semua.
Lalu tadi Pak Stephen ya yang begitu UAPD banget ya. Ibrani pasal 6 ya. Mereka yang pernah diterangi hatinya. Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 9 ayat yang dipakai. Yesus datang menerangi semua orang. Kalau itu dianggap selamat, semua orang selamat. Mau pakai Yunani apa, itu tidak ada artinya sebetulnya. Yunaninya hanya untuk show. Diterangi. Saya bisa buktikan, saudara baca Yohanes 1 ayat 9, kata yang dipakai adalah sama. Kata yang dipakai itu sama, Yesus datang menerangi semua orang. Kalau itu harus selamat, menjadi universalisme, semua orang selamat. Jadi ada omong kosong, diterangi itu pasti menunjuk pada orang yang sudah Kristen. Semua orang bisa diterangi lalu mengerti firman Tuhan, itu tidak menjamin mereka percaya. Banyak orang mengerti, tapi tidak percaya. Jadi itu tidak jaminan. Lalu 3 kata di sini pakai mengecap. Mengecap karunia rohani, lalu yang ayat 5, mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang, itu pasti mengecap juga. Jadi mengecap yang terakhir ini untuk dua hal. Semua kata mengecap, dikatakan mengecap itu mengalami atau betul-betul memakan. Harus saya akui memang bisa, tapi tidak harus. Karena Yesus dalam Matius 27 ayat 34, diberi minum anggur bercampur empedu, dia mengecapnya, lalu tidak mau meminumnya. Jadi bisa ngecap, tuh. Apakah itu berarti mereka selamat? Dengar Injil, mereka kecap, lalu diludahin Injil, tuh. Apakah mereka selamat? Jadi semua yang mengecap ini tidak menjamin apapun. Tinggal satu hal, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam satu ruangan begini, semua orang mendapat bagian. Apakah semua selamat? Belum tentu. Hanya yang percaya yang selamat. Jadi ayat ini tidak menunjukkan apa-apa orang itu percaya. Lalu, diperbarui sekali lagi. Saudara, diperbarui sekali lagi ini ya. Dipakai sebagai alasan untuk mengatakan bahwa orang itu sudah pernah percaya. Ya. Tapi menurut saya belum tentu. Sama sekali tidak. Ini yang saya ingin tunjukkan ya. Dalam Alkitab ada banyak kasus di mana sesuatu atau seseorang digambarkan bukan menurut fakta yang seharusnya, tapi menurut kelihatannya atau menurut pengakuan orangnya. Ini banyak. Saya berikan contoh. Yohanes 2, 23-25. Sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya. Sisa waktu 5 dalam menit namanya. lagi. Percaya, ya. Tapi saudara baca ayat 24. Tapi Yesus ini tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kata-kata ini tidak menunjukkan bahwa orang-orang tadi percaya. Tapi toh dikatakan percaya. Karena apa? Mereka mengaku begitu. Ditulis begitu. Tapi faktanya tidak. Contoh yang lain. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Tidak lagi mengikuti dia. Murid. Itu sebenarnya identik dengan orang Kristen. Disebut murid. Padahal dalam Yohanes 8:31, murid itu baru benar-benar murid kalau tetap dalam firman. Mereka meninggalkan, mana bisa murid. Tapi disebut murid. Karena apa? Kelihatannya begitu. Mengaku begitu, disebut begitu. Jadi banyak sebutan-sebutan yang kelihatannya Kristen, tapi murtad. Sebutan Kristen itu digunakan karena mereka mengaku Kristen. Kelihatannya Kristen. Masih kurang? Coba lihat lagi. Contoh ketiga. Yohanes 12, 42-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Percaya, ya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Warna biru dan warna merah ini kontradiksi ya. Digambarkan percaya, tapi yang biru tidak menunjukkan mereka percaya. Masa orang percaya seperti ini? Jadi lagi-lagi digambarkan bukan sesuai fakta, tapi sesuai pengakuannya atau sesuai kelihatannya. Contoh lebih menyolok, Simon tukang sihir. Dalam Kisah 8 ayat 13, dikatakan dia menjadi percaya. Tapi sekarang dalam ayat 20 saudara, ketemu dua Simon, Petrus dan si tukang sihir.
Petrus berkata apa? Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah pada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat ke dalam kejahatan. Apakah ini menunjukkan dia orang Kristen? Masa orang Kristen dikecam begini, binasa dan sebagainya, tidak ada bagian dan sebagainya? Tidak mungkin. Tapi yang tadi mengatakan menjadi percaya, ayat yang di atas. Lalu Simon waktu disuruh berdoa, dia justru minta Petrus mendoakan dia. Laki-laki menunjukkan orang kok tidak bisa berdoa, suruh rasulnya berdoa untuk dia. Dia pasti bukan Kristen. Tapi dikatakan dia menjadi percaya dalam ayat 13 itu. Jadi laki-laki dia digambarkan sesuai dengan pengakuannya atau kelihatannya. Lukas 8 ayat 13 sama. Loh mereka tidak berakar loh. Kok bisa mereka katakan sungguh-sungguh orang Kristen? Orang Kristen tidak berakar? Lalu orang Kristen apa? Contoh yang lain sudah Kejadian 1, 16, 17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu ya, yang lebih besar untuk menguasai siang, lebih kecil menguasai malam. Yang merah itu matahari. Yang hijau itu bulan. Besar, benda penerang. Lalu menjadikan juga bintang-bintang. Lalu ayat 17 untuk menerangi bumi. Kalau mau stek ini salah loh. Dua kesalahan. Pertama, bulan itu bukan benda penerang. Bulan itu benda gelap. Kenapa dikatakan benda penerang? Karena kelihatannya begitu. Kedua, bulan dan matahari digambarkan besar, implisit bintangnya kecil. Padahal bintang jauh lebih besar daripada matahari, apalagi bulan. Jadi ini digambarkan seperti kelihatannya, dan di sini kebijaksanaan Allah kelihatan. Kalau dia gambarkan menurut ilmu pengetahuan modern, wacilaka, saudara. Malah bingung semua orang. Ada dua benda, yang satu besar, Sisa yang waktu satu 1 menit lagi. Ada dua benda, dua kecil, satu terang, satu gelap. Yang gelap menguasai malam, yang terang menguasai siang. Dan banyak benda penerang besar-besar. Orang bingung semua ngomong apa, dibuang Alkitabnya, saudara. Jadi ini kebijaksanaan Allah. Tidak mengikuti ilmu dalam faktanya, tidak. Tapi kelihatannya. Lalu Alkitab digambarkan mengelilingi bumi. Ini teori ilmiah salah, saudara. Mazmur 19 dari ayat 7, dari ujung langit ia terbit beredar. Lalu Yosua, matahari berhenti. Matahari berhenti. Loh, siapa mengelilingi siapa? Alkitab salah. Ini memang jadi masalah dulu. Tidak jadi masalah sebetulnya. Alkitab menggambarkan sesuai kelihatannya. Bukan sesuai fakta. Jadi sama kalau mereka katakan Kristen. Tidak peduli Kristen. Ayat yang saya kutip mengatakan. Kita kasih aplaus dulu ya. Saya masih boleh sambung lah. Kita Ya, saya ya masih sambung kan? ya Pak, langsung Pak. 15 Jadi saya menit lagi. teruskan ya. Jadi ayat yang mereka pakai 15 menit. penggambaran orang-orang Kristen itu cuma kelihatannya atau digambarkan menurut pengakuannya. Ayat saya jelas sekali 1 Yohanes 2:19 tadi. Yang sungguh-sungguh niscaya dia tetap bersama dengan kita. Mereka keluar menunjukkan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ayat itu jadi patokan semua yang murtad, biarpun penggambarannya seperti Kristen, dia cuma digambarkan berdasarkan pengakuannya. Tapi sebetulnya dia tetap adalah orang Kristen KTP. Jadi banyak ayat yang mereka pakai, atau pertanyaan saya tidak dijawab, diselewengkan, atau ayatnya ditafsirkan tidak karu-karuan. 2 Yohanes 9 itu justru mendukung Calvin. Kok mereka bisa pakai, saya tidak ngerti. Ya, lalu Andrew berkata, kalau tergantung saya pasti mau setia. Loh, tadi ini tabrakan dengan Stephen lah. Stephen bilang kalau tergantung saya 1 detik pun saya tidak bertahan. Saya berantem sendiri. Yang mana yang benar dari kalian? Jadi saya pikir ayat-ayat saya mereka tidak bisa bantah sebetulnya ya. Ibrani 12 sebetulnya saya tadi belum selesai bahas ya. Tahu-tahu sudah dibahas. Saya sekarang bahas ya.
Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Ini terjemahannya tidak benar, saudara. Terjemahan dari King James ya. Bagian yang saya garis bawah itu saja ya. Yesus pencipta dan penyelesai dari iman kita. The author and finisher of our faith. Arti Yesus pelopor dan penyempurna dari iman kita. NIV dan NSB, Yesus pencipta dan penyempurna dari iman kita. Dia menciptakan iman kita. Kalau tidak diciptakan, kita tidak bakal beriman. Memang dikasih. Lalu dia penyempurna. Kalau bisa hilang, lalu dia gagal. Lalu domba yang bisa terhilang dan gembala bodoh, menurut saya mereka laki-laki tidak jawab. Diselewengkan semua, tidak dijawab. Saudara tidak peka terhadap penafsiran kalau saya tidak bisa melihat bahwa mereka tidak menjawab ayat-ayat saya, tapi cuma baca lalu menyimpang pergi ke tempat lain. Selalu perhatikan, tidak dibahas ayat saya. Tapi saya bahas ayat mereka. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan orang murtad, saya sudah tunjukkan. Mereka digambarkan Kristen karena kelihatannya seperti itu. Dan contohnya sudah saya berikan, contohnya banyak. Berarti itu Alkitabiah. Saya kira benar ya, waktu awal tadi kami menggunakan sekian banyak ayat dan begitu Pak Endro bangun mengatakan bahwa semua ayat ditafsir secara salah, dia mau menunjukkan kesalahannya di mana. Tapi menurut saya betul-betul kelihatan dia menghindar sekali, tidak dibahas sama sekali. Saya kasih contoh begitu Yohanes 10, yang dimana ayat itu eksplisit mengatakan hidup kekal. Lalu dikontraskan, Pak Budi mengatakan bukan hidup bersyarat. Lalu setelah itu Pak Endro mengatakan seperti yang dikatakan Pak Stephen di sana-sana dan sebagainya. Loh katanya mau menunjukkan ayat kami tafsir secara salah. Kenapa lari ke tempat lain? Ayat itu mengatakan hidup kekal, bukan hidup bersyarat. Lalu juga, kalau dikatakan sepertinya tadi, kalau Pak Budi mengatakan kalau itu bergantung saya pasti murtad. Tadi dikatakan mungkin Pak Budi bisa tunjukkan ya. Ini betul-betul kata yang langsung dari tulisannya Pak Stephen ya. Yang jika saya harus. Oh ini. Ya. Ini ya. Kata-kata Pak Stephen, jika saya harus memelihara diri saya sendiri, saya tidak akan selamat bahkan untuk 1 detik. Nah ini tadi Pak Endro mengatakan, lah kalau ini kenapa mesti begitu? Dia menyerang Pak Budi dengan pandangan demikian. Padahal Pak Stephen mengatakan hal yang sama. Jadi mau nyerang siapa? Ya. Lalu dikatakan, ya. Dan anehnya ya, kok bisa dikatakan jika saya harus memelihara waktu diri, 10 menit lagi. jika saya harus memelihara diri saya sendiri, saya tidak akan selamat bahkan untuk 1 detik. Aneh sekali bahwa saudara-saudara ini kok bisa yakin selamat. Ya. Nah, lalu juga ya, mereka yakin selamat ini ya. Keselamatannya ya. Ya. Ayatnya ya. Ayat ini sama sekali tidak, ini tentang Yohanes 10 ya, komentar mereka ya. Ayat ini sama sekali tidak menyulitkan posisi saya, bahkan adalah perikop yang begitu menguatkan saya. Karena ayat seperti ini, saya dapat memiliki kepastian keselamatan. Saya ada dalam tangan Yesus dan juga dalam tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun atau suatu kuasa pun yang dapat merebut saya keluar. Amin. Amin. Tapi lagi saudara ya, secara akal sehat, selanjutnya ya, secara akal sehat, kita yakin tidak ada orang yang mau melepaskan kasih karunia yang sedemikian besar itu. Namun sekali lagi, ia tidak kehilangan kebebasannya. Bahkan penulis sering berkata, yang melepaskan keselamatan itu bagaikan menukarkan intannya dengan tai anjing, namun dia tidak pernah kehilangan kebebasannya. Lalu, dikatakan lagi, yang saya garis bawahi, saya pasti masuk surga. Bukan karena keyakinan yang belum pasti bahwa saya dipilih, melainkan karena saya memegang teguh Injilnya dan janji setianya. Nah, ini urusannya jaminan atau urusannya memegang janji setia? Lalu juga saudara lihat ya, nomor 2 ini,
Mereka tekankan setelah mereka bicara seolah-olah yakin selamat tidak bisa hilang. Sekarang mereka tekankan keselamatan bisa hilang kalau orang percaya meninggalkan iman. Jadi kesimpulan kita adalah slogan Calvinis selamat sekali selamat tetap selamat adalah teologi yang salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Nah, dan masih banyak lagi. Apakah tidak kata-kata mereka ini saling bertentangan satu sama lain? Di atas mereka sangat yakin karena pemeliharaan Allah. Tanpa pemeliharaan Allah hanya diri mereka, mereka pasti tidak bisa selamat satu detik pun. Dan saudara-saudara ya, sekarang kalau memang selamat bisa hilang dan mereka bisa yakin bahwa mereka selamat, sekarang mereka bisa yakin mereka selamat. Lalu orang lain kok bisa tidak selamat? Kenapa mereka bisa yakin mereka selamat? Kenapa mereka bisa yakin mereka tetap berpegang teguh pada Injil, sedangkan orang lain tidak bisa? Kenapa? Kalau diurut-urut terus, karena mereka lebih baik dari orang lain. Tadi tentang 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia. Karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pak Andrew mengatakan, ya memang Tuhan mau bantu tapi bukan Tuhan yang menanggung. Siapa juga yang bilang Tuhan yang menanggung? Di sini memang Tuhan membantu, Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi gara-gara Tuhan memberikan jalan keluar itu lalu bisa ditanggung. Kalau memang bisa ditanggung, lalu apa yang bisa membuat dia murtad? Ini perlu dijawab. Dan juga, saya tidak ingat ya, mungkin saya salah. Tapi Yohanes 8 ayat 31 dan juga 1 Yohanes yang tadi, kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, mereka niscaya tetap ada. Itu rasanya belum dijawab. Kalau saya tidak dari jawaban yang panjang lebar tadi, kalau saya benar ingatan saya, 2 ayat itu belum dijawab. Belum selesai? Waktu masih ada? Ibrani 10 ayat 38 itu dipakai oleh salah satu, saya lupa yang mana. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Membacanya kok dipotong konteksnya ya. Baca ayat 39-nya saudara. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Juga 2 Petrus 2 ayat 20, dipakai ayat 22 ini ya, 20 ya. Ini yang dipakai oleh mereka untuk mengatakan bisa murtad. Padahal saudara perhatikan dari konteksnya dari awal ya. 2 Petrus 2 ayat 1 ini bicara tentang guru-guru palsu. Ayat 3 muncul lagi kata-kata guru-guru palsu. Lalu ayat 17 juga muncul lagi ayat kata-kata guru-guru palsu. Jadi seluruh konteks bicara soal nabi palsu. Lalu ayat 20-nya, jika mereka oleh pengenal mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemasan tapi terlibat lagi dalamnya, akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari semula. Sisa waktu 5 menit lagi. Jika mereka tidak pernah mengenal, daripada mengenal tapi kemudian berbalik. Lalu ayat 22-nya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Disebut anjing dan babi itu cocok untuk orang Kristen, saudara. Saya kok tidak pernah tahu disebut anjing dan babi ya. Kecuali kalau saudara memang anjing dan babi, saya tidak tahu. Tapi saya tidak menganggap itu menunjuk pada orang Kristen. Ini jelas seluruh konteks adalah nabi palsu. Bagaimana mereka dikatakan pernah percaya sungguh-sungguh? Omong kosong. Kelihatannya digambarkan Kristen itu hanya laki-laki sesuai pengakuan mereka. Tapi konteksnya semua nabi palsu memberikan pengajaran sesat yang menyesatkan. Baca ayat 1-nya. Jadi ini jelas orang Kristen KTP. Ini bukan murtad atau kehilangan keselamatan. Mereka tidak pernah diselamatkan. Lalu 1 Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9. Saya heran, 1 Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9, bagaimana kok bisa diartikan ia akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat dan sebagainya. Allah yang memanggil kamu pada waktunya adalah setia. Titik. Allah adalah setia. Titik. Diartikan apa? Setia pada firman-Nya. Mesti baca Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Yang nambahi firman
Diancam oleh Tuhan, jangan macam-macam. Ini cuma mengatakan Allah adalah setia. Nature-nya dia, sifat dasarnya dia, setia. Dan tidak mengatakan dia setia pada firman-Nya di sini. Saya percaya dia setia pada firman-Nya, tapi bukan itu yang dibicarakan di sini. Tidak ada kata firman-Nya. Berani menambah Alkitab? Alkitabiah, Mas Yan? Itu tidak Alkitabiah sudah kalau nambah firman. Ini membengkokkan ayat tidak karu-karuan. Ayat ini justru mendukung keselamatan tidak bisa hilang. Dan itu tergantung pada kesetiaan Allah. Sifat Allah itu setia. Dan Allah itu sendiri setia. Tidak bisa tidak. Jadi itu yang menjamin kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Apa lagi? Oke, kamu. Baik, saya akan berikan tambahan beberapa ayat. Itu yang tidak sempat kami bahas tadi adalah Yesaya 57 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Yesaya 57 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Terus. Ya. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Dan seterusnya aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya, tetapi aku menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Perhatikan kata-kata yang di garis bawah ini. Juga pada bibir orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Nah, kalau dikatakan dengan murtad dia menempuh jalannya, tapi ada firman yang menyatakan, aku akan menyembuhkan dia, bagaimana bisa kehilangan keselamatannya? Lalu Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, rohku akan menghinggapi engkau, firmanku akan kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan keturunan mereka. Sisa waktu 1 menit lagi. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dari sekarang sampai selama-lamanya, ini memberikan jaminan akan keselamatan. Lalu Yesaya 57, hanya sesaat selamanya aku meninggalkan engkau, tapi kasih sayang yang besar mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi mereka. Lalu di bawah ayat 10, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, dan seterusnya. Jadi ada ayat-ayat yang banyak yang memberikan jaminan. Ayat-ayat yang mereka sodorkan tadi kami bisa jawab. Sekarang saya tantang jawab ayat-ayat kami. Dan jangan hindari satupun. Aplaus yang besar untuk kubunya Pak Budi Asali sama Pak Esra. Oke, silakan Pak Pak Steven atau Andrew. Waktunya ada 2 kali 15 menit. 2 kali 15. Oke, baik. Pertama-tama saya akan jelaskan bahwa ketika mereka mengutip saya yang tadi katanya dipertentangkan dengan Dr. Andrew, itu mereka mengutip di luar dari konteks. Makanya kalau dibaca semua kata-kata saya itu adalah kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, 1 detik pun saya tidak akan selamat. Jadi kalau saya memelihara diri sendiri, saya 1 detik pun tidak akan selamat karena saya tetap bergantung kepada Tuhan, begitu ya. Jadi kalau mengandalkan kekuatan saya tidak bisa gitu. Tetapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya, kamu harus beriman. Nah, sekarang begini. Posisi kita bahwa kita harus beriman terus itu tidak menyangkal penyertaan Tuhan ya. Kadang-kadang Calvinis pakai ayat ini ya. Mereka ini saya jelaskan duluan sebelum mereka pakai nanti ya. Misalnya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Baik maut maupun hidup maupun malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang
yang di atas ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin nggak? Amin. Gitu. Ya, artinya inilah penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada ini, saya tidak akan selamat. Itu maksud saya. Tetapi kemudian tadi Pak Budi Asali di awal dia waktu mengutip itu kemudian dia keluarkan kata-kata bahwa kalau tergantung saya maunya murtad gitu. Nah, itu yang diserang oleh Dr. Andrew ya. Jadi ini bukan masalah mau. Dr. Andrew menyerang bahwa kita seharusnya tidak mau murtad begitu. Tetapi yang saya maksud adalah saya tidak punya kekuatan dari diri saya sendiri ya. Nah, jadi kita melihat di sini ya. Tadi Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Benar, tadi dikatakan hidup yang kekal. Hidup itu punya kualitas yang kekal. Sekarang saya kasih ke Pak Budi Asali. Pak Budi Asali, saya mau kasih Anda mutiara yang kekal. Mutiaranya kekal nggak? Kekal, tapi saya punya syarat. Pak Budi harus syaratnya A. Baru saya kasih mutiara yang kekal. Lalu kalau misalnya Pak Budi tidak menuruti syarat saya, lalu saya ambil lagi mutiara yang kekalnya, mutiaranya tetap kekal nggak? Iya tetap kekal. Jadi ini bukan masalah hidupnya itu kekal atau bersyarat sebenarnya. Ya. Hidupnya tetap kekal gitu. Hidup di dalam Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal. Tapi adakah syarat untuk memiliki hidup yang kekal ini? Adakah syarat memiliki hidup yang kekal? Itu pertanyaannya. Alkitab berkata ada syarat untuk memiliki hidup yang kekal. Yaitu bahwa kalau kita beriman dan percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Baik. Kemudian, 1 Petrus 1 ayat 5. Nah, ini yang saya maksud. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi lihat di sini. Kekuatan Allah sangat diperlukan begitu. Kalau kekuatan saya sendiri, saya akan tidak bisa selamat begitu. Inilah maksudnya. Tetapi adakah tanggung jawab yang dituntut dari manusia? Ada, yaitu apa? Imanmu gitu. Dalam satu ayat inilah tergabungkan tanggung jawab manusia dan penyertaan Tuhan dalam satu paket begitu. Tadi kita bicara mengenai setia. Katanya bukan setia sama firman-Nya. Saya bilang Tuhan pasti setia sama firman-Nya. Gitu kan? Bilang konteksnya bukan itu. Tetapi saya katakan itu adalah konteks yang sangat penting. Coba kita lihat mengenai setia lagi. Di dalam 1 Timotius 2, ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita apa? Menyangkal dia. Nah, kita di sini ini termasuk siapa? Paulus kan? Paulus itu orang KTP bukan sih? Kristen KTP bukan? Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi ada kata-kata lebih lanjut, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Lah, loh, seolah-olah yang ini menghilangkan yang ini. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Oh, tapi enggak. Kita Sisa tidak setia. waktu 10 menit lagi. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Justru ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Kenapa saya bilang konteksnya sangat penting, setia dalam firman-Nya? Tadi kita sudah bilang, ya, dia bilang dia sudah jawab ayat-ayat kita. Ada banyak sekali ayat yang tidak dia jawab. Ibrani 3 ayat 14 tadi. Saya kembalikan. Misalnya, segala macam Yohanes 15 tidak dijawab, tinggallah di dalam aku katanya. Kalau kamu lepas dari aku, kamu terbuang, lain sebagainya. Galatia 5, kamu lepas dari Kristus. 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh pegang. Sama sekali tidak dibahas. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya, mereka tidak bisa menjawab itu. Ibrani 3:4, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula begitu. Jadi Tuhan setia kepada firman-Nya.
Kalau kamu menyangkal aku akan menyangkal kamu. Kamu tidak setia, menyangkal kan tidak setia. Dia tetap setia. Setia pada apa? Setia pada perjanjiannya ini. Bahwa kalau kamu tidak teguh berpegang, Tuhan setia, dia tidak bisa menyangkal dirinya gitu. Saya sudah ngomong begini harus terjadi. Nah, tapi Tuhan juga setia dalam pengertian dari pihak Tuhan tidak mungkin dia batalkan perjanjiannya. Itu maksud kesetiaan Tuhan. Dari pihak dia tidak mungkin dia batalkan kesetiaannya. Tidak mungkin dia itu sudah janji selamatkan, asal kamu begini lalu kita asal kamu beriman, lalu kita beriman dia tidak selamatkan. Itu tidak mungkin. Karena Allah setia, kan? Kemudian apalagi kita katakan? Oke, Ibrani 6 tadi. Jadi posisinya ini Pak Budi dan Pak Ezra adalah orang ini adalah orang yang tidak diselamatkan katanya. Bukan orang percaya, ya. Tetapi benarkah demikian? Ini saya langsung ajak lihat aja ini. Ya. Ayatnya. Ya. Dengan segala macam ya dia bilang dia kalau pakai Yunani itu show off macam gitu ya. Tetapi saya yakin dia juga belajar Yunani dalam waktu dia ambil MDiv. Ya. Kalau enggak saya bingung juga kalau ada orang MDiv nggak belajar Yunani gitu kan. Nah, apakah belajar itu untuk show off gitu? Jadi dikatakan begini, mereka yang pernah diterangi hatinya. Ya. Tadi dia tarik ke Yohanes, tetapi konteks yang lebih dekat adalah dalam Ibrani. Bagaimanakah penulis Ibrani menggunakan kata ini? Nah, bagaimanakah penulis Ibrani menggunakan kata ini? Tadi sudah kita lihat di dalam di sini, ya. Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Ini kata yang sama. Ini jelas mengacu kepada orang yang sudah diselamatkan. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat dan lain sebagainya. Intinya ini berbicara mengenai orang yang diselamatkan. Gitu. Jadi konteks dekatnya apa? Konteks dalam kitab Ibrani apa? Oke. Kemudian saya kembali lagi ya. Dengan segala macam lagi katanya. Mendapat bagian dalam Roh Kudus katanya. Lalu itu diibaratkan cuman kerja eksternal Roh Kudus, tetapi ini mendapat bagian gitu. Bukan dikatakan hanya Roh Kudus bekerja padanya. Mendapat bagian di dalam Roh Kudus. Tidak sama dengan hanya sekedar Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja memang belum tentu dia merespon, tapi dia tidak mendapat bagian dari Roh Kudus kalau begitu. Tetapi mendapat bagian dari Roh Kudus, tadi saya sudah sebutkan di dalam slide bahwa ini dari kata Yunani metokos. Nah, kenapa penting untuk melihat Yunaninya? Karena kita perlu melihat ayat-ayat lain dengan kata yang sama. Di manakah kata metokos itu? Ya, metokos itu misalnya dalam Ibrani 1 ayat 9. Ya, diterjemahkan teman sekutu. Jadi saya bisa saja menerjemahkan yang adalah teman sekutu Roh Kudus di sini. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat 14 mendapat bagian dalam Kristus. Ya, jelas merupakan Sisa waktu 5 menit lagi. orang yang sudah diselamatkan. Oke, kemudian yang aneh lagi dari penafsiran mereka, ya, mereka bilang ini tidak diselamatkan, walaupun mereka tidak bisa menjelaskan kata yang dibaharui sekali lagi. Dibaharui sekali lagi. Mereka hanya bilang, oh ini hanya nampaknya dibaharui, tapi sebenarnya tidak dibaharui. Saya mau lebih percaya kepada firman Tuhan. Lalu mereka mengambil ayat-ayat, misalnya, oh ada orang yang dikatakan percaya, tapi Yesus tidak menyerahkan diri kepada mereka. Oh ya, bisa saja ada orang yang percaya tapi imannya lemah, gitu kan? Lalu kalau Yesus menyerahkan diri kepada mereka, efeknya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Gitu. Karena Tuhan punya rencananya sendiri. Gitu. Yesus tidak menyerahkan diri kepada mereka. Ya. Dan lagi pula kata percaya, kadang-kadang harus kita lihat dulu percaya dalam apa. Gitu. Lihat konteksnya. Tetapi kalau kita lihat konteks di sini, dibaharui sekali lagi.
Nah, yang saya heran dengan posisi bahwa ini bukan orang yang percaya, apakah yang dilakukan oleh orang ini sebenarnya? Pindah agama nih ya, menurut posisi Calvinis, ini orang yang belum percaya. Lalu apa yang dia lakukan? Murtad, katakanlah pindah agama. Kok tidak bisa dibaharui sekali lagi? Apakah orang yang pindah agama tidak bisa diselamatkan lagi? Sehingga mereka bertobat? Apakah itu yang ingin diajarkan? Apa maksudnya mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum? Ini tidak masuk akal bagi orang yang belum diselamatkan. Ini hanya masuk akal untuk orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah dibaharui. Oke, kemudian kita lihat lagi di dalam tadi apa lagi? Dia sampai kamu dulu. Oke, saya lanjutkan slide saya kalau begitu. Ini. Apakah berarti Allah itu ingkar? Apakah Allah itu ingkar janji? Tidak, kalau janjinya itu kondisional. Kalau misalnya saya bilang kepada ini Pak Moderator, saya mau kasih mobil, ada syarat nggak? Nggak ada syarat. Lalu saya nggak kasih, oh itu saya ingkar. Tetapi kalau saya bilang, saya mau kasih mobil, ada syarat nggak? Ada syaratnya ini. Lalu syarat tidak dipenuhi dan saya tidak kasih, itu bukan ingkar janji. Jadi kita sudah lihat, ada nggak syarat keselamatan? Tadi kan sudah jelas ada. Nah, jadi ada orang yang bilang, oh bukankah pasti diselamatkan? Ya pasti diselamatkan dengan syarat kamu percaya kan dalam bagian firman Tuhan. Saya ambil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ini paralel dengan Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu dikatakan, oh kalau bisa berubah dari iman lalu tidak selamat, jadi Allah ingkar janji. Tidak. Sama seperti kata-kata ini, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Tapi dengan syarat dia memang tetap tidak taat terus. Gitu. Bisa nggak dia menjadi percaya? Oh ya bisa. Gitu. Maka dia akan mendapat hidup yang kekal sesuai dengan bagian A dari ayat ini. Ya. Demikian juga barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tapi kalau dia tidak percaya, ya tidak. Ya. Sekarang begini, coba kita lihat kitab kehidupan. Ada banyak pengajaran Alkitab tentang kitab kehidupan, ya, tetapi saya ambil 3 ayat dari Wahyu saja. 3 ayat dari Wahyu. Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang yang namanya nggak tulis dalam kitab kehidupan, binasa intinya. Oke? Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya ada ancaman, namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Kalau dia tidak menang, katanya. Siapa yang menang? Dalam 1 Yohanes 5, orang yang menang adalah orang yang beriman. Lalu ada Wahyu 17 ayat 8. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran. Jadi ada orang yang namanya tidak tertulis sejak kitab kehidupan, sejak dunia dijadikan. Tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi tidak dikatakan bahwa saya lanjut ya. Baik. Tidak dikatakan bahwa ada orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Itu nanti adalah asumsi mereka. Tetapi kata-kata Alkitab adalah ada orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Tidak dikatakan ayat ini ada orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan. Sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Sehingga, ya, kalau saya kasih tabel begini, ada 2 posisi salah, ada 1 posisi Alkitabiah. Tentang kitab kehidupan. Yang populer. Posisi salah pertama. Semua nama manusia sejak awal ada dalam kitab kehidupan. Kalau dia mati tanpa Yesus, baru namanya dihapus. Ini cocok dengan Wahyu 3 ayat 5, nama bisa dihapus. Tapi tidak cocok dengan Wahyu 17 ayat 8, bahwa ada orang yang namanya tidak ada ditulis sejak dunia diciptakan.
Posisi kedua adalah posisi Calvinis. Nama orang-orang pilihan sejak awal ada dalam kitab kehidupan, nama orang-orang non-pilihan tidak ada dalam kitab kehidupan. Ini mungkin ya setengah cocok dengan Wahyu 17 ayat 8, yaitu yang ini ada yang tidak ada tertulis, walaupun ini adalah asumsi mereka. Bahwa ada orang pilihan yang namanya sudah sejak awal ada, gitu. Tapi itu tidak pernah ditulis dalam Alkitab begitu. Tetapi bertentangan dengan Wahyu pasal 3 ayat 5, yang mengatakan bahwa nama bisa dihapus. Jadi posisi yang paling alkitabiah yang cocok dengan semua ayat tentang kitab kehidupan adalah bahwa nama seseorang ditulis ke dalam kitab kehidupan ketika ia berada dalam Kristus, dihapus ketika ia lepas dalam Kristus. Kenapa? Karena ini adalah kitab kehidupan anak domba. Ini adalah kitab kehidupan Yesus Kristus. Barang siapa ada di dalam dia memiliki kehidupan. Barang siapa tidak ada di dalam dia tidak memiliki kehidupan. Jadi mereka akan sulit sekali untuk menjelaskan tentang penghapusan dalam kitab kehidupan. Ya, jadi tadi Dr. Stephen sudah menjelaskan panjang lebar tentang mengapa jawaban mereka tentang Ibrani pasal 6 itu salah. Berdasarkan eksegesis, yaitu konteks dalam kitab Ibraninya mengacu kepada orang yang sudah diselamatkan, sudah di dalam Kristus, sudah mendapat bagian dari dalam Roh Kudus, itu kemudian murtad dan tidak dapat diperbaharui sekali lagi. Kalau sekali lagi kan maksudnya dulu sudah pernah diperbaharui. Itu sudah terjawab dengan baik. Kemudian yang Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29. Tunggu dulu ya. Karena tadi mereka bilang bahwa saya cuman nemplok di satu ayat terus langsung pergi, nemplok satu ayat terus pergi. Sebenarnya bukan karena saya tidak mau membahas. Pembahasan saya sudah ada, singkat, padat dan jelas, tapi mungkin tidak tertangkap. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dibilang katanya macam-macam, yang Yeskiel, yang Yeremia, kenapa tiba-tiba masuk ke dekret, ya kan? Ini katanya di luar konteks. Kalau saya bilang ini di dalam konteks, karena premis saya adalah bahwa seseorang yang secara kondisional masuk ke dalam Kristus, dia harus secara kondisional pun tetap di dalam Kristus, baru dia nanti akhirnya akan diselamatkan menerima hidup yang kekal. Itu premis saya, premis kami. Tetapi premis dari posisi Calvinis adalah orang yang dari awalnya sudah ditetapkan dari dekret itu. Nah ini dekret sekali lagi ya. Jadi ada hubungannya. Dari dekretnya ditetapkan, kemudian akan dikasih iman, kemudian akan diselamatkan dan akan sampai ujungnya satu rel. Jadi ujung-ujungnya dari mana? Dekret. Jadi ada hubungannya. Dari tadi saya sudah menjelaskan ini benar posisi mereka, kalau dekret mereka ini benar, tapi saya sudah tunjukkan bahwa dekretnya ini tidak benar. Nah ini tidak dijelaskan. Ya. Katanya tadi yang soal Yeremia 19 ayat 5. Ya. Ini terpaksa, karena tadi ditepokin dan dijawab, akhirnya saya terpaksa menjawab juga. Jadi mungkin lain kali tidak perlu ditepokin, ya, supaya ya nggak ketahuan terjawab atau tidak, nanti baru saya kasih tahu. Harus dikat ini keluar dari jalur. Sudah sangat keluar jalur, salah satu sama, ini menjadikan 2-1. Ini kan tadi sudah dijelaskan Pak Budi bahwa ini masih ada dalam konteks Pak. Dia punya alasan. Jadi karena ini adalah waktunya mereka, biarkan mereka bicara Pak. Nanti kita kasih waktu Bapak untuk berbicara. Ya, tapi katanya harus ada fokus kan, kalau kita keluar semua ya pergi kemana-mana. Anda Pak, Anda. Jadi dari pihak moderator ini memiliki pandangan bahwa ini masih dalam konteks Pak. Jadi ini waktunya nanti ditambah ya. Oke ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi sampai mana tadi? Jadi lupa ini. Dari Yeremia 19. Yeremia 19 ayat 5 mana tadi ininya? Iya, Yeremia 19 ayat 5, katanya ini tidak pernah diperintahkan. Saya catat ini kata-kata
kata-kata kutipannya. Memang Allah tidak pernah memerintahkan. Allah tidak pernah memerintahkan. Nanti kalau saya balik ke slide yang tadi di sesi pertama, nanti dibilang keluar dari konteks. Saya kutipkan saja Westminster Confession of Faith, bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah dalam dekretnya. Jadi ini sebenarnya kalau bisa saya rekam ulang, putar ulang seperti VCD tadi, dan kita langsung menonton, kita akan melihat bahwa mereka ternyata tadinya mengatakan segala sesuatu diperintahkan Allah termasuk dosa. Tapi sekarang mereka bilang itu tidak pernah, Tuhan tidak memerintahkannya. Sisa waktu 10 menit lagi. Jadi ini kontradiksi, ini namanya double talk, ya, berlidah ganda, bercabang. Kemudian, ayat-ayat yang mengatakan, tadi, Kisah Rasul 27, ini bagus ini. Kisah Para Rasul 27, ayat 22 sampai 34, terima kasih Pak sudah menunjukkan ini kepada kita. Ceritanya itu kan, Tuhan sudah jamin, tetapi kalau sudah ada jaminannya, kenapa Paulus mesti suruh mendamparkan? Artinya Paulus masih punya tanggung jawab. Terima kasih, ini benar-benar adalah tesis saya. Ini adalah apa yang saya katakan. Paulus sudah dikasih jaminan, tapi Paulus punya tanggung jawab. Itu yang dari dulu saya katakan, saudara. Paulus dijamin, tapi Paulus punya tanggung jawab. Apakah Tuhan yang kemudian menggerakkan Paulus untuk, Tuhan yang mendamparkan kapalnya? Kan tidak kan? Tuhan suruh Paulus yang mendamparkan. Oke? Jadi dijamin betul, tetapi Tuhan yang menuntut supaya orang tersebut bertanggung jawab atas jaminan keselamatannya itu. Kamu akan saya selamatkan. Tetapi kalau kamu tidak setia kepada perjanjian kita, nah ini ya, artinya kamu tidak bertanggung jawab, maka ya perjanjiannya batal. Tetapi kalau kamu setia, maka Tuhan akan setia juga dengan perjanjiannya. Oke, kamu akan saya selamatkan. Oke. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa hanya kelihatannya saja. Alkitab hanya menulis sesuai kelihatannya. Oke, bukan secara fakta. Oke, saya lompatin itu dulu. Oke, ayat-ayat yang misalnya kelihatannya murid, tapi bukan, orang percaya, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya Simon si penyihir belum bertobat. Oke, kami dari tadi tidak pernah mengatakan bahwa semua orang yang murtad itu pasti orang yang lahir baru. Bukan itu. Semua orang yang pindah agama misalnya, ya, yang katanya menyangkal segala macam, itu sudah pasti orang lahir baru. Belum tentu. Tadi Pak Steven katakan, mungkin yang memang 99,99% itu benar-benar orang Kristen KTP. Jadi kalau Alkitab mencatat ada orang Kristen KTP, saya heran tidak? Tidak, karena saya memang percaya ada orang Kristen KTP. Dan memang Alkitab mencatat ada orang Kristen KTP. Tetapi yang tidak dijawab oleh Pak Budi Asali dan Pak Astra Soru adalah bahwa ada orang-orang yang benar-benar diselamatkan, tapi tercatat murtad juga. Nah, itu yang tidak dijawab. Ya. Oke. Kemudian, ini catatan saya jadi kacau balau. Oke, jadi kembali ke masalah ini tadi ya, Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Gitu, ya. Yang tadi dijawab, saya katakan. Karena begini, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tadi sama sekali tidak ada pembahasan mengenai ayat ini, tetapi dia lompat ke ayat 39. Jadi ayat 38-nya tidak dijelaskan, ayat 39-nya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ini adalah keyakinan Rasul Paulus, maksudnya harapan dia begitu. Harapan dia, keyakinan berdasarkan harapan, tetapi dia memberikan, di ayat 38 ini tidak bisa dihilangkan dari ayat 39 begitu. Bahwa ada orang yang benar, yang hidup akan iman, punya kemungkinan dengan kata apabila ini. Ini menunjukkan kemungkinan. Ia mengundurkan diri. Jadi dia bisa mengundurkan diri. Jadi ayat ini tidak dijawab, tapi dia langsung pakai ayat 39 untuk menganulir ayat 38. Padahal ayat 39
ditulis Paulus bukan untuk anulir ayat 38, maksudnya begini loh, Paulus baru saja memberikan suatu peringatan yang sangat keras, tetapi kemudian dia membesarkan hati orang-orang Ibrani ini dan berkata, saya punya keyakinan dan harapan yang lebih besar untuk kalian, begitu. Ya. Bahwa kalian janganlah sampai seperti ini. Bahkan kalau misalnya orang-orang percaya sejati itu tidak bisa murtad, maka kitab Ibrani sebenarnya tidak perlu ditulis dari awalnya. Karena memang tujuannya adalah untuk menghimbau mereka supaya jangan murtad. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan di sini. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. So jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah ayat yang berbicara mengenai orang Kristen KTP yang murtad, yang bukan murtad ya, yang pindah agama lah begitu. Ya. Ini memang ada begitu. Tetapi ayat ini tidak menghilangkan Ibrani 10 ayat 38. Ayat ini tidak menghilangkan Ibrani 6. Jadi memang ada dua kategori. Gitu. Ada kategori yang Kristen KTP pindah agama, dijelaskan di 1 Yohanes 2 ayat 19. Ada kategori yang di dalam Ibrani pasal 6, di dalam Ibrani pasal 10. Gitu. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, begitu kan? Sisa waktu 5 menit lagi. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Lalu dikatakan kalau begitu kenapa bisa murtad? Karena Tuhan tidak paksa dia pakai jalan keluar itu, gitu. Tuhan sediakan jalan keluarnya, Tuhan berikan dia kekuatannya, dan pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan dia, tapi dia bisa tetap memilih untuk gugur kepada pencobaan itu. Jadi hanya bahwa sesuatu pencobaan itu bisa diatasi, bukan berarti akan diatasi. Ya kan? Jelas. Karena ternyata kita banyak yang jatuh ke dalam dosa yang lain-lain, gitu. Jadi hanya karena suatu pencobaan bisa diatasi, bukan berarti akan diatasi. Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasinya, tapi Tuhan tidak menentukan dia mengatasi atau tidak. Apakah orang itu mau merespon kepada bantuan yang Tuhan berikan? Itu adalah penekanan di sini. Gitu. Oke, saya oper lagi. Kebetulan jadi keingat satu hal yang tadi masalah, saya menambahkan apa yang dikatakan Dr. Stephen, bahwa ketika Tuhan memberikan jalan keluar, itu kan tidak otomatis orang tersebut langsung didorong-dorong ke jalan keluar tersebut. Tidak dikatakan begitu di dalam Alkitab. Jadi orang bisa saja diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, tetapi dia memilih untuk tidak. Nah, ini maksudnya adalah bahwa orang tersebut masih memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang dari sejak awal kita katakan masih ada pada orang tersebut. Ya. Oke lah. Kemudian tadi karena sudah memakan sedikit waktu tentang masalah Arminian, terpaksa saya jawab juga. Mereka berkata bahwa kalau bukan Calvinis pasti Arminian. Saudara, ini bukan masalah seks laki-laki atau wanita, gender. Kalau kamu bukan laki-laki pasti wanita. Jadi kalau kamu bukan Calvinis pasti Arminian. Bukan, saudara. Ya. Ini bukan masalah begitu. Saya bukan Calvinis. Saya bukan juga Arminian. Saya adalah orang Baptis fundamental. Terima kasih. Kalau misalnya saya masih mau bicara. Kalau misalnya Bapak masih terus berkeras, tidak mau tahu, ya dia mau bilang bukan Arminian, pokoknya saya kasih dia label Arminian. Tadi Bapak bilang fitnah-fitnah, saya tidak mau pakai kata itu. Bapak ini kurang mengerti saya. Begitu saja, terima kasih. Masih ada 2 menit lagi. Oke, saya kasih ini. Yang ini. Bagaimana dengan keyakinan, katanya. Kalau posisinya seperti itu, nggak bisa dong yakin selamat, katanya kan. Tadi kan, oke, kita bicara mengenai assurance. Assurance of salvation, keyakinan akan keselamatan. Oh, kalau seseorang dapat meninggalkan iman, itu posisi yang tidak memberikan keyakinan atau assurance. Tetapi sebenarnya, posisi Calvinis, dari yang saya baca buku-buku Calvinis, saya nggak tahu Pak Budi Asali mengaminkan nggak posisi-posisi Calvinis itu, ya. Bahwa adalah kalau misalnya seseorang itu dia orang percaya, lalu dia
tiba-tiba menjadi tidak percaya lagi, maka dia bukan orang pilihan. Saya rasa seperti itu posisi dia, gitu kan? Jadi kalau misalnya Pak Budi Asali sekarang percaya, apa jaminannya 10 tahun lagi tidak percaya dan ternyata bukan orang pilihan? Begitu. Ya kan? Katanya kan harus punya tanggung jawab juga. Jadi kalau misalnya Anda 10 tahun kemudian tidak menjadi percaya dan ternyata Anda tidak percaya karena Anda bukan orang pilihan, bagaimana? Anda juga tidak bisa memastikan hal itu, gitu. Nah, tetapi saya berikan ini assurance ini ya. Sisa 1 menit lagi. Apa assurance yang diajar Alkitab? Assurance yang diajar Alkitab adalah karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Kamu yang percaya, ini 1 Yohanes 5 ayat 13, kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya punya assurance karena saya memiliki hubungan pribadi dengan Yesus saat ini. Itu keyakinan saya. Oh, itu keyakinan yang tidak cukup. Saya mau assurance yang kalau saya murtad pun saya atau saya tidak akan bisa murtad. Saya mau punya keyakinan seperti itu. Lebih baik punya assurance yang alkitabiah daripada assurance yang palsu, gitu. Jadi kita harus kembali kepada Alkitabnya. Apa yang Alkitab katakan? Kalau Alkitab katakan Anda harus hati-hati, jangan murtad. Ya, kalau Anda murtad, Anda akan meninggalkan iman, Anda akan Tuhan tidak berkenan. Ya, itu jaminan yang kita miliki, begitu. Ya. Jangan kita mencari suatu jaminan yang palsu, yang keyakinan yang palsu, kan? Nah, tetapi boleh nggak saya bilang saya orang yang diselamatkan? Ya boleh. Gitu. Saya yakin masuk surga? Ya boleh, karena memang saya memiliki hidup kekal. Ya. Oke. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ya. Oke, kepada kubu Pak Budi kami berikan waktu 15 menit dan 10 menit, jadi 25 menit, Pak. Oke, saya ingin tanya saja karena terus terang sampai sekarang saya bingung posisi mereka, sebentar ngomong yakin, sebentar ngomong bisa kehilangan. Apakah Pak Stephen maupun dari gereja GPIA ini, yang saya sebut Arminian ini, yakin selamat sekarang maupun kapanpun mati, ya atau tidak? Yakin? Katanya bisa meninggalkan iman. Bisa meninggalkan iman atau tidak? Kalau bisa berarti bisa hilang kan? Kalau bisa hilang kok bisa yakin? Hah? Loh. Lucu mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan iman. Orang lain bisa meninggalkan iman. Mengapa kami tidak, orang lain bisa? Karena kami lebih baik dari orang lain? Posisi Anda itu tidak karu-karuan. Kalau yakin selamat kapanpun mati, berarti harus yakin juga tidak akan meninggalkan iman. Katanya tidak meninggalkan iman itu syarat keselamatan tetap ada. Kalau saudara yakin tidak akan masuk surga, saudara yakin masuk surga kapanpun mati, saudara harus yakin saudara tidak meninggalkan iman. Tapi saudara membuka peluang meninggalkan iman itu memungkinkan. Apa dasarnya saudara yakin tidak meninggalkan iman? Saudara sekarang dalam keadaan sebagai orang berdosa biarpun sudah percaya. Adam dulu dalam keadaan suci, dia bisa jatuh. Anda lebih baik dari Adam pada waktu suci, dia bisa jatuh, Anda tidak. Tidak usah dijawab, ini saya yang ngomong. Jadi terus terang menurut saya pandangan kalian ini sama sekali tidak masuk akal. Bentar ngomong yakin, bentar bilang bisa kehilangan iman dan sebagainya. Ini bagaimana? Kalau saya yakin tidak bisa terhilang. Karena itu saya yakin selamat kapanpun mati. Karena tidak mungkin saya hilang. Tuhan akan pegang. Saudara punya anak kecil umur 5 tahun. Jalan ke jalan. Oh, free will, biarkan ketabrak mobil. Begitu? Saudara perlu masuk rumah sakit jiwa. Diminta kepada para peserta untuk tenang ya. Oke, silakan Pak. Oke. Lalu tadi menggunakan Roma 8, 38, 39 ya. Sebetulnya ayat ini sangat-sangat mendukung posisi dari Calvinisme ya. Jadi tidak ada apapun secara mutlak didaftar habis-habisan oleh Paulus. Maut, hidup, malaikat, pemerintah dan sebagainya. Cuma terjemahan Indonesia ini ada yang salah sebetulnya ya. Lalu lihat dari terjemahan King James, kematian ataupun kehidupan. Ya, kematian, jadi neither death nor life ya. Perhatikan kata-kata itu ya. Baik kematian maupun kehidupan.
itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau meninggalkan iman itu mungkin, lalu orang kehilangan keselamatan, maka kehidupan itu berarti bisa menyebabkan kita pisah dari kasih Allah. Tapi ayat ini mengatakan kematian maupun kehidupan tidak bisa memisahkan. Ya, nothing present, nothing to come. Hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang. Kalau memungkinkan meninggalkan iman, maka ini tidak cocok. Hal yang sekarang maupun yang akan datang tidak bisa memisahkan. Jadi waktu, sekarang atau kapanpun tidak bisa meninggalkan. Dan menurut saya, kalau semua janji hidup yang kekal itu diberikan persyaratan-persyaratan seperti itu, maka semua janji itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Misalnya saya seorang pelatih angkat besi, saudara ya. Lalu saya melatih saudara menjadi, dan saya jamin, saudara pasti ikut olimpiade dan jadi juara dunia, juara nomor 1. Asal, tapi kan syarat, saudara selalu kuat mengangkat bebannya. Ada artinya enggak janji saya? Memang enggak jadi juara dunia itu kalau kita gagal ngangkat kok. Persyaratannya harus bisa ngangkat. Ini setiap orang itu sejak zaman Adam. Mengapa jatuh? Karena digoda setan dan dia mengikuti. Kalau itu tetap menjadi syarat, hidup yang kekal bisa hilang. Asal orangnya meninggalkan iman, setan tetap bisa menggoda, orangnya tetap bisa meninggalkan. Apa jaminannya Adam saja meninggal bisa jatuh kok kita tidak bisa? Dan sebetulnya Adam dan kita posisinya bagus yang mana? Coba kita lihat ya. Roma pasal yang kelima ya. Ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, Sisa waktu semua orang telah 10 menit jatuh dalam lagi. kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Jadi saudara, kejatuhan Adam punya konsekuensi terhadap manusia. Tapi perhatikan kata-kata lebih atau jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Jadi kalau kejatuhan Adam punya efek menjatuhkan, maka penebusan Kristus ini punya efek mengangkat kita. Kata-kata jauh lebih besar lagi menunjukkan jatuhnya dan naiknya ini, naiknya lebih tinggi. Jadi posisi kita sekarang lebih tinggi dari posisi Adam. Saudara lebih senang jadi Adam seperti dulu? Adam itulah hidup bersyarat. Karena Tuhan bilang, jangan makan buah ini. Pada hari kau makan, engkau mati. Selama dia tidak makan, dia hidup. Ini hidup bersyarat. Begitu makan, mati. Kita lebih tinggi dari Adam. Kalau sama-sama bersyarat, kita tidak lebih tinggi. Kita tidak bersyarat. Kita percaya Kristus, hidup yang kekal dijamin. Maka posisi kita lebih tinggi dari Adam. Jadi itu cocok dengan Roma 5 ayat 15. Lalu 2 Timotius 2 ayat ini lucu sekali. 2 Timotius 2 Pak Stephen ya yang membacakan ya. Ayat 12-nya ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Dan kita itu dimasukkan Paulus ya. Tadi mengatakan demikian kan ya. Memang yang menulis surat Timotius ini Paulus. Tapi apakah kita di sini termasuk Paulus? Saudara tidak melihat konteks laki-laki. Coba kita lihat satu ayat sebelumnya. Benarlah perkataan ini. Jadi Paulus sedang mengutip sesuatu entah dari mana. Jika kita mati, berarti ini bukan kata-kata Paulus. Karena dia ngutip. Kita di sininya ini tidak termasuk Paulus. Dia mengutip kata-kata orang lain. Jika kita mati dengan dia, kita hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Jika kita tidak setia, rasanya mestinya dia juga tidak akan setia. Tapi ternyata tidak. Dia tetap setia. Dan menurut saya ini bukan setia pada janjinya, tapi dianya memang tetap setia. Kita tidak setia, dan harus kita akui. Kalau saudara tidak mau ngaku, saudara seorang self-righteous. Merasa diri benar. Semua kita tidak setia. Dalam segala hal kita sering tidak setia. Pendeta ataupun bukan pendeta, kita semua sering tidak setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan juga tidak setia. Kita semua masuk neraka. Tapi puji Tuhan, kita tidak setia, dia tetap setia.
Jadi kita tidak akan bisa kehilangan keselamatan. Jadi kalau kita baca mulai 11 jelas kata-kata Pak Stephen mengatakan bahwa kita tuh mencakup Paulus, itu jelas sangat-sangat tidak masuk akal. Lalu Ibrani 3 ayat 14 katanya tidak saya bahas ya. Padahal Ibrani 3 ayat 14 itu kan menyangkut tanggung jawab ya. Lalu juga dengan 1 Korintus 15 ayat 2 itu juga menyangkut tanggung jawab. Sebetulnya sudah saya bahas secara singkat, cuma saudara tidak nangkep. Pada waktu saya membahas Kisah Rasul 27, bukankah saya sudah mencakup semua ayat saudara? Semua ayat saudara yang bicara tentang tanggung jawab, tidak boleh meninggalkan, harus berpegang dan sebagainya, itu sudah termasuk. Karena dalam Kisah Rasul 27 ada jaminan, tapi di tengah-tengah diberikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tidak bertentangan dengan jaminan. Nah sekarang kembali kepada Kisah Rasul 27 ya. Coba kita kita lihat Kisah Rasul 27 ya. Yang warna merah ini tadi jaminannya ya. Tidak mungkin binasa, kecuali kapalnya. Tapi lalu ada namun kita harus menamparkan dan sebagainya. Lalu khususnya ayat 31. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Katanya mereka kalau dilarang, itu pasti bisa dilakukan. Saya tanya, bisa tidak ini terjadi? Lalu mereka betul-betul meninggalkan dengan sekoci. Bisa apa atau tidak? Kalau saudara katakan bisa, berarti janji Tuhan yang warna merah ini bisa tidak terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Dilarang, tapi tidak mungkin terjadi. Karena kalau terjadi, janji Tuhan gagal. Sisa waktu 5 menit lagi. Jadi itu Kisah Rasul 27. Lalu Yohanes 15, katanya tidak saya jawab. Yohanes 15 itu pokok anggur, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Saya tidak habis pikir bagaimana ranting tidak berbuah digambarkan sebagai orang Kristen yang sejati. Itu sama sekali tidak masuk akal. Kalau orang Kristen dia pasti punya Roh Kudus. Roh Kudus pasti menghasilkan buah. Galatia 5:22-23. Jadi ranting yang tidak berbuah itu kelihatannya saja melekat. Tapi dia tidak melekat. Dia bukan orang Kristen sejati. Dia dipotong dan dibakar. Tapi ranting yang berbuah, dia dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Jadi itu sama sekali tidak menunjukkan ada orang Kristen yang murtad dan sebagainya. Galatia pasal 5 juga sudah saya jawab sebetulnya, cuma kalian laki-laki tidak menangkap, itulah ya. Jadi Galatia pasal 5 dan sebagainya itu menunjukkan tanggung jawab. Dan Galatia ini satu gereja, saudara. Ya, mungkin, ya, bukan mungkin, pasti ada orang Kristen sejati, pasti ada orang Kristen KTP. Tidak ada gereja yang tidak seperti itu. Ya, lah yang untuk Kristen yang KTP memang bisa murtad sungguh-sungguh. Tapi yang Kristen sejati, Paulus menulis surat itu supaya mereka tidak murtad. Saya kira tidak ada masalah dengan Galatia. Dan tentang show off itu, saya tidak keberatan menggunakan bahasa Yunani. Saya sendiri kadang-kadang menggunakan bahasa Yunani. Kalau ada gunanya. Tapi yang saya lihat tadi, digunakan Yunani yang tidak ada gunanya. Karena itu saya katakan show off.